Halo semua, kembali lagi di Nuju Cumarios Channel. Kali ini kita merangkum cerita film dari India dengan judul Talash. Bukan Talas Bogor ya. Film yang rilis di tahun 2012 ini dibintangi Aamir Khan, Rani Mukherjee, dan Kareena Kapoor. Film ini bercerita tentang petugas polisi dalam mengungkap misteri kematian seorang bintang film terkenal. Dalam proses penyelidikannya, kasus ini memaksa inspektur polisi untuk mendalami kehidupan suram para PSK. Kok bisa? Makanya simak rangkuman alur cerita filmnya tanpa skip ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana sebuah mobil melaju kencang dan kemudian tiba-tiba berbelok tajam ke tepi jalanan yang mengakibatkan mobil meluncur ke laut. Keesokan harinya, petugas dari kepolisian mendatangi TKP. Ketika mobil diangkat, salah satu dari petugas mengatakan bahwa korban adalah seorang bintang film ternama, yaitu Arman Kapoor. Untuk memastikannya, inspektur menginstruksikan kepada salah satu petugas untuk mengecek KTP-nya. Dan ternyata memang betul dialah Arman Kapoor. Berita langsung menyebar ke media dan sampai pada salah satu sahabat dekat dari Arman, Sanjay. Menurut keterangan dari beberapa saksi, malam itu Arman selesai syuting sekitar jam 2 pagi. Sedangkan kecelakaan terjadi pada jam 4 dini hari. Yang menjadi pertanyaan besar adalah selesai syuting Arman meminta sopir dan asistennya pulang karena Arman berencana untuk menyetir sendiri. Padahal, Arman dikenal tidak suka mengendarai mobil sendiri. Keanehan lainnya adalah tempat kecelakaan bukanlah jalan pulang menuju ke rumah Arman. Sedangkan tempat tersebut dikenal sebagai lokasi para PSK untuk menjajakan diri. Inspektur Surjan mencari keterangan dari istri korban yang bernama Sonia. Menurut Sonia, diketahui suaminya mengeluarkan uang cash sebesar 2 juta rupiah dari akuntannya. Dan setelah ditanya, akuntan Arman juga membenarkannya bahwa Arman mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam tas berwarna hijau. Sementara di tempat lain, Tehmur, tokoh yang tidak kalah penting dalam film ini, dia menceritakan apa yang telah menimpa Arman kepada Sashi. Mendengar cerita dari Tehmur, Sashi yang merupakan mucikari di kawasan itu pun kaget. Keesokan harinya Tehmur datang membawa pesanan Sashi, yaitu sebuah kartu perdana yang baru. Dengan segera Sashi mengganti dan membuang kartu lamanya. Tehmur sedikit kepo kenapa Sashi melakukan itu, tapi Sashi langsung membentak dan mengusirnya. Tehmur pergi meninggalkan Sashi, tapi dengan kepiawaiannya dia berhasil menjepit kartu yang dibuang tadi. Sashi berniat meninggalkan rumahnya. Setelah keadaan sepi, Sashi menyiapkan sebuah koper dan mengisinya dengan tumpukan uang yang dia keluarkan dari tas hijau yang dia sembunyikan. Setahun yang lalu, Arman juga menarik uang 1 juta rupiah dan Arman meminta akuntannya untuk memberikan uang tersebut kepada resepsionis di Hotel Lido. Setelah ditelusuri, ternyata resepsionis yang dimaksud bernama Murugan. Tapi sayangnya, Murugan sudah berhenti bekerja di hotel tersebut. Terlihat inspektur polisi sedang murung karena memikirkan masalah keluarganya yang belum juga membaik. Tiba-tiba seorang PSK datang menghampirinya. PSK ini bernama Rossi, yang menawarkan jasa pelayanan terbaiknya, namun Inspektur Surjan menolak. Tetapi ketika Rossi menyebutkan tentang Hotel Lido, Inspektur Surjan langsung berubah pikiran dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Inspektur tertarik karena ia ingin mengorek informasi tentang seseorang yang bernama Anang Murugan, resepsionis yang tahun lalu menerima uang dari Arman. Menurut Rossi, Murugan berada di sebuah tempat dan ia sedang terjangkit HIV/AIDS. Setelah mendapat informasi tersebut, Inspektur Surjan segera memerintah Rossi keluar dari mobilnya. Seorang anggota polisi ditugaskan untuk mencari sang resepsionis hotel. Setelah berhasil ditemukan, Murugan mengatakan uang yang ia terima telah diberikan kepada Sashi.
Polisi pun bergegas mencari Sashi. Polisi mendatangi rumahnya. Sashi selangkah lebih maju, dia sudah pergi meninggalkan rumahnya. Istri Sashi juga tidak mengetahui di mana suaminya berada. Teman seprofesi juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu Sashi pergi kemana. Dan polisi mencari teman dekat Sashi yang bernama Tehmur. Senada dengan istri dan rekan kerja Sashi, Tehmur pun mengatakan bahwa ia tidak tahu keberadaan Sashi. Tidak puas dengan jawaban Tehmur, polisi membawanya ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi tetap saja polisi tidak mendapatkan informasi apapun. Setelah sampai di rumahnya, Tehmur memasang kartu yang dibuang Sashi ke dalam ponsel miliknya. Takut tapi penasaran, dia mencoba menghubungi nomor yang terakhir berkomunikasi dengan Sashi. Tak disangka nomor itu menelpon balik dan langsung mengancam jangan pernah menghubunginya lagi. Setelah gagal mendapatkan informasi dari Tehmur, Inspektur Surjan kemudian mencari Rossi untuk menggali informasi tentang Sashi, sang mucikari. Saat menanyai Rossi, sang kupu-kupu malam itu malah menggoda Inspektur Surjan. Tetapi Inspektur tetap tenang dengan ekspresi datarnya. Suatu hari Tehmur merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memainkan peran yang besar. Seandainya skenarionya berhasil, Tehmur berencana untuk menikahi salah seorang wanita PSK, Nirmala, dan memulai kehidupan baru bersamanya. Ketika Inspektur Surjan duduk termenung, memikirkan keterangan-keterangan yang disampaikan Rossi, tak sengaja Inspektur Surjan mendengar pembicaraan para anggotanya. Mereka mengatakan bahwa Sashi telah ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa lagi. Segera setelahnya, Inspektur Surjan dan anggota memeriksa kebenaran tersebut dan memeriksa barang bawaan dari Sashi. Sesuai dengan prediksi, ditemukan uang yang diduga pemberian dari Arman Kapur. Kabar pun langsung sampai di kawasan lokalisasi prostitusi, di mana Sashi biasa bekerja. Tehmur segera bergegas masuk ke dalam rumah Sashi untuk memeriksa uang yang pernah dilihat Tehmur beberapa hari yang lalu. Tetapi setelah diperiksa, tas hijau yang sebelumnya dipakai untuk menyimpan uang ternyata sudah kosong dan Tehmur hanya menemukan satu keping DVD. Setelah diputar ternyata isinya adalah rekaman CCTV hotel pada saat Arman Kapur, Sanjay, dan Rossi alias Shimran Tengah meninggalkan hotel. Dan Tehmur pun menemukan cara singkat untuk menjadi orang kaya, yaitu dengan memeras Sanjay. Suatu malam, Inspektur Surjan mencari keberadaan Rossi. Setelah menelusuri jalan D kawasan lokalisasi, akhirnya Rossi pun menampakkan diri. Tetapi seolah sengaja main kucing-kucingan dengan Inspektur Surjan. Di tengah penyelidikan rentetan kasus pembunuhan, Rossi nampak memasuki mobil Inspektur Surjan dan mengajak Inspektur ke suatu tempat yang dia sebut sebagai tempat rahasianya. Jika kau tidak menemukanku di tempat lain, mungkin kau akan menemukanku di sini. Begitu kata Rossi kepada Inspektur. Keesokan harinya, saat sedang rapat, Sanjay menerima sebuah panggilan dan ternyata dari Tehmur yang meminta sejumlah uang kepada Sanjay karena Tehmur tahu Sanjay terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan dan Tehmur menyusun sebuah rencana agar dia tidak bernasib sama dengan Sashi. Suatu malam, terlihat Inspektur Surjan sedang duduk termenung di tempat yang Rossi sebut sebagai tempat rahasianya. Tak disangka Rossi pun datang ke tempat itu, dan Inspektur Surjan menceritakan kisah sedih dalam hidupnya. Melihat Inspektur sedang memikul beban yang sangat berat, Rossi mengajak Inspektur ke sebuah hotel untuk sejenak melupakan masalah yang sedang ia hadapi.
Memasuki kamar hotel dengan seorang wanita penghibur, inspektur merasa sedikit canggung. Tapi lama-kelamaan dia mulai merasakan kenyamanan. Dia mulai bercerita tentang keluarganya. Dia pun tak sungkan untuk menceritakan hubungan dengan istrinya yang sedang mengalami masalah besar. Inspektur merasakan kenyamanan berdua dengan wanita cantik yang ada di hadapannya. Tak terasa sampai Inspektur Surjan tertidur pulas, yang belakangan ini tak pernah dia dapatkan saat dia berada di rumah. Terlihat Tehmur dan Nirmala sedang merencanakan skenario pemerasan terhadap Sanjay, yang ternyata Tehmur meminta Sanjay untuk membawa sejumlah uang ke stasiun kereta api. Tehmur meminta Sanjay untuk memasukkan uang tersebut ke dalam tas berwarna biru yang sudah dia siapkan di dalam toilet stasiun. Setelah bertemu dengan orang yang akan membawa tasnya, Sanjay mencoba untuk membujuknya agar mau diajak kerja sama. Namun orang itu lebih memilih mengambil tas dan pergi meninggalkan Sanjay. Dengan cepat Sanjay memerintahkan orang bayarannya untuk mengejar orang yang dia pikir adalah suruhan Tehmur. Di suatu tempat di stasiun Nirmala sudah menunggu dengan tas biru yang ia bawa. Tehmur pun menghampiri Nirmala untuk menukar tas yang berisikan uang dengan tas yang Nirmala bawa. Sebelumnya, Tehmur berpesan kepada Nirmala, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke arahnya, apalagi mencoba untuk membantunya, dan meminta Nirmala untuk segera meninggalkan tempat itu, bersama atau tanpanya. Dan benar saja, akhirnya Tehmur tertangkap. Setelah dicek, tas yang sebelumnya berisi uang ternyata sudah ditukar oleh Tehmur. Tehmur dibawa ke tempat proyek pembangunan gedung untuk diinterogasi. Setelah dicecar banyak pertanyaan, Tehmur pun mengaku bahwa ia beroperasi sendiri tanpa ada orang lain yang terlibat. Mendengar itu, Sanjay pun meminta anak buahnya untuk menghabisi Tehmur. Pada waktu sekaratnya, Tehmur melihat Shimran alias Roshi. Karena ketakutan akhirnya dia pun jatuh dari gedung. Melihat kejadian pembunuhan, warga sekitar langsung mengejar pelaku. Sampai akhirnya salah satu dari mereka jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur sampai tak sadarkan diri. Setelah dirawat di rumah sakit, polisi langsung datang dan menginterogasi tentang siapa yang berada di balik pembunuhan Tehmur. Awalnya pelaku bungkam 1000 bahasa, tetapi dengan keahlian inspektur akhirnya pelaku pun buka suara, dan ternyata orang yang menyuruhnya adalah Sanjay. Terkejut bukan main, antara percaya nggak percaya, tapi akhirnya polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Sanjay. Pada saat penangkapan, Sanjay pun pasrah tanpa perlawanan dan penyangkalan. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Sanjay bercerita tentang awal masalah semua ini adalah kejadian 3 tahun lalu, saat dirinya, Arman dan Nikhil. Sepulang dari pesta bujang, Nikhil berencana melanjutkan keseruan dengan menyewa perempuan penghibur. Apalagi Nikhil adalah pelanggan tetap dari seorang mucikari yang bernama Sashi. Setelah menjemput kupu-kupu malam, di dalam mobil terlihat Nikhil menggoda perempuan itu. Terlihat dia menarik kalung perempuan itu yang ternyata tersangkut ke handle pintu mobil. Ketika mobil berbelok, tak sengaja Nikhil dan perempuan cantik itu terjatuh keluar dari mobil. Melihat kejadian itu, Arman dan Sanjay terlihat panik dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Nikhil dan meninggalkan perempuan yang sedang bersimbah darah sendiri di pinggir jalan. Lantaran takut terkena masalah karena dia adalah seorang wanita penghibur. Mereka menghubungi Sashi untuk mengurus wanita itu. Namun ternyata, justru itulah yang dimanfaatkan oleh Sashi untuk memeras Sanjay dan Arman. Dengan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas hotel yang memperlihatkan bahwa merekalah yang terakhir kali menjemput Shimran. Inspektur lalu meminta rekaman video itu. Kaget dan heran ternyata wanita itu adalah Roshi. Wanita yang beberapa hari ini selalu bersamanya. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Inspektur Surjan dan Sanjay
melihat Shimran berada di jok belakang mobilnya. Setelah diperiksa, ternyata Shimran sudah tidak ada. Begitu mereka kembali melihat ke depan, tiba-tiba Shimran sudah berada di tengah jalan, tepat di depan mobil mereka. Ketika mobil sudah mendekat, refleks Sanjay membelokkan setir mobil yang justru malah membuat mereka terpental dan masuk ke laut. Kejadian sama yang menimpa Arman, kasus utama yang sedang ditangani oleh Inspektur Surjan. Ketika mobil tenggelam, melihat Sanjay sudah tak sadarkan diri, Inspektur Surjan mencoba untuk keluar dari mobil, namun kedua pintu tidak bisa dibuka. Sambil terheran-heran datang dari kejauhan sesosok perempuan yang ternyata adalah Shimran. Dia datang untuk membantu Inspektur Surjan keluar dari mobil. Sekali lagi, Inspektur dikejutkan dengan kejadian yang dia alami. Shimran yang datang untuk membantu Inspektur memperlihatkan sebuah senyuman, seperti mengisyaratkan bahwa dia juga bahagia karena menemukan orang yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Setelah Inspektur berhasil naik ke permukaan, di sana sudah ada tim penyelamat untuk membantunya keluar dari laut. Keesokan harinya, Inspektur masih tidak percaya dengan apa yang telah dia alami. Roshi alias Shimran yang membantunya dalam menangani kasus yang sedang dia hadapi dengan informasi-informasi pentingnya ternyata sudah tiada. Kejadian ini juga menjelaskan bahwa Shimranlah yang telah menuntun Inspektur untuk mengungkap kebenaran. Selang beberapa hari, Inspektur Surjan mendatangi tempat yang sebelumnya disebutkan Shimran sebagai tempat rahasianya. Ketika Inspektur sedang membayangkan Shimran, dia teringat Shimran pernah mengatakan, "Jika kau tidak menemukanku di tempat lain, mungkin kau akan menemukanku di sini." Inspektur langsung bergegas mencari alat untuk menggali tanah. Setelah menggali cukup dalam, akhirnya Inspektur menemukan tulang belulang yang dipercaya itu adalah Roshi alias Shimran karena melihat cincin yang sering dipakainya. Cerita kasus ini ditutup dengan pembakaran jenazah Shimran. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya.